semuanya, selamat datang di Dinus Talk, bincang bareng Dinusian. Dari Dinusian, oleh Dinusian, untuk Dinusian. Nah, di episode pertama ini, aku mau jelasin dulu nih, Dinus Talk ini apa sih sebenarnya? Dinus Talk ini podcast yang dibikin sama Humas Udinus buat para mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya, untuk ngobrol-ngobrol bareng, untuk mendapatkan informasi-informasi seputar Universitas Dianusantoro. Nah, sekarang ini aku di episode pertama bakal ngobrolin tentang keluh kesah atau apa aja sih yang dirasain sama mahasiswa Udinus. Kita bakal bareng-bareng ngobrol sama Kak Lala ya, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Halo, aku Isabella Lala, aku dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Sekarang semester berapa nih Kak Lala, boleh di-spill dikit dong? Semester, aku baru aja selesai dari semester 7. Oke, jadi ini kita kebetulan satu prodi ya. Iya, betul. Satu prodi Ilkom gitu. Kebetulan Kak Lala ini lagi magang juga ya? Iya, betul. Gimana tuh magangnya? Aku dapat magang di Humas Udinus dong. Humas Udinus, jadi orang dalam ya. Episode pertama ini kita pakai orang dalam dulu nih, karena mumpung bisa mewakili Iya, keluh kesah dari mahasiswa sendiri gitu. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang apa aja sih apa ya yang dirasain sama mahasiswa-mahasiswa Ilkom Udinus, terutama yang semester-semester sekarang nih gitu. Mungkin ada yang rantau, ada yang emang tinggalnya Semarang, masalah kos-kosan, masalah nongkrongnya di mana gitu kan ya. Nah, ini kan kita tahu Udinus lagi masa libur nih. Gimana nih kalau liburannya? Liburannya so far so good aja sih. So far so good. Ya. Ngapain aja nih kesibukannya? Aku sih berhubung pengen jadi mahasiswa yang produktif, produktif. Nah, aku ikut magang di Humas ini juga, tapi juga selain magang ya paling aku ngisi liburan dengan main, nyari relasi kan juga lumayan tuh, nambah teman-teman baru. Oke. Nah, katanya ini kan lagi pingin produktif nih. Betul. Nah, kegiatan-kegiatan yang bikin produktif di masa liburan Kak Lala ini apa? Ya aku sih buat ningkatin skill gitu ya, yaitu tadi ikut magang, terus juga bangun relasi sama teman-teman di luar. Mungkin ada teman-teman yang ikut di magang di tempat lain, aku ikut sharing-sharing sama mereka, ada apa sih di tempat magang mereka, biar aku juga bisa ikut belajar. Oke. Ada nggak kayak event-event yang Kak Lala ikutin? Sekarang lagi zaman-zaman volunteer gitu-gitu ya. Apa ada yang ikut-ikut kayak kepinginan ikut-ikut atau emang lagi sibuk magang aja nih? Kalau aku sih karena udah mahasiswa semester 7 tuh kebetulan agak susah kalau ikut volunteer, karena volunteer biasanya dibuka di mahasiswa semester 3 sampai semester 5 nih. Kalau semester 7 udah agak susah. Jadi mungkin kali ini aku cuma mantau-mantau lihat event-event apa aja yang lagi berjalan gitu aja sih. Oke, dengan keproduktivitasan itu sendiri ini. Kalau ini apa ya? Kan jadi kayak nggak bisa liburan gitu-gitu, apakah ada keluh kesah tersendiri gitu loh? Sebenarnya sih nggak ada ya, cuman aku memang anaknya nggak bisa diem nih. Kalau malah diem tuh kayak, aduh ini aku harus ngapain ya? Gabut ya malahan ya. Orang-orang pada punya aktivitas, orang-orang pada bisa maju, pada bisa punya hal-hal baru, kok aku diem aja? Aku malah ngerasa bersalah sama diri aku sendiri sih. Oke, jadi malah mending sibuk ya daripada nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Oke, tapi emang itu malah menambah ilmu, menambah pengalaman ya. Nambah temen juga kan lumayan, walaupun cuma nongkrong-nongkrong. Iya sih, bener. Daripada di rumah doang, nggak ada yang didapat ya. Betul. Cuma goleran-goleran doang. Boros juga malah jadinya. Iya sih. Nah, ini kan liburan udah mau kelar nih. Bakal masuk lagi, apalagi udah semester 7 ya. Apa aja sih yang bakal disiapin atau mungkin udah disiapin sama Kak Lala sendiri untuk masuk kuliah lagi nih? Oke, kalau aku sih kebetulan aku udah selesai di semester 7 kemarin, jadi semester 8 aku tidak lanjut lagi karena aku harus, alhamdulillah nanti ada wisuda. Tapi aku mungkin di sini bisa ngasih tahu ke adik-adik tingkat ya. Iya, siapa tahu mereka butuh kan, kayak nggak tahu mau ngapain. Betul. Nah, apa ya, hal-hal yang perlu disiapin kalau mau back to school, back to campus. Back to campus. Ya tentunya mental, secara mental kita harus siap lagi. Yang tadinya kita cuma liburan, cuma tidur, cuma main. Kita harus siap buat, aduh belajar lagi nih, yuk semangat. Terus juga kita harus siapin secara fisik ya iya, mental, dan juga tentunya secara akademis. Misal kita harus siapin buat semester depan aku harus ambil apa ya, mata kuliah apa yang harus aku ambil, apa program-program MBKM kan banyak tuh, apa aja yang harus kita ambil tuh harus disiapin sih tentunya. Oke, tapi kalau ngomongin apa ya,
akademisnya nih. KRS kayak apa ya, tips and trick biar KRS-nya itu lancar gitu loh. Mungkin bisa disampaikan biar mahasiswa-mahasiswa baru ya terutama bisa lulus cepet seperti Kalala ini. Oke, kalau aku sih gak banyak tips ya. Intinya berhubung di sistem Udinus, kalau misalkan ada penawaran KRS itu nggak ada pengumuman penawaran udah muncul, nggak ada. Iya, Kita juga harus bangun relasi sama teman. Jadi kita gantian sama teman buat gantian saling dong, ingetin ya. Penawaran udah muncul loh. Nah, itu kalau penawaran udah muncul, kita atur jadwal sebaik mungkin. Apalagi kalau kita udah di semester atas, itu kan kita harus ada tanggungan juga buat magang, tanggungan juga mungkin kita ada yang ambil kerja part time. Jadi kita harus sesuaiin waktu-waktu. Misal kita mau kuliah kita ambil pagi, sorenya kita mau kerja, itu harus diatur. Atau kita ada juga tuh mahasiswa yang suka aku mau ngosongin di hari Kamis, Iya, benar. Nah, itu berarti kita harus padetin di Senin sampai Rabu. Selain itu, selain ngatur waktu juga bagi aku sendiri sih perlu banget kita punya temen, kita nggak bisa sebut circle sih, cuman relasi ya, daripada kita bilang circle tapi kalian bilang kalian nggak punya circle gitu, jadi kita sebut relasi betul penting karena apalagi di Ilkom banyak banget project-project yang tugasnya itu berkelompok. Bener banget. Jadi aku punya temen dari semester 1 sampai kemarin semester 7 kita masih barengan. Oke, jadi nggak mondar-mandir kesana kesini ya. Betul. Jadi kita kalau misal KRS kita udah aku bikin jadwal ini ya, ada yang bisa seimbangin nggak atau kalian punya penawaran jadwal lain. Jadi kita sesuaiin jam-jam itu biar kita kalau misal ada di suatu kelas ada kelompok ada kelompok ini kita langsung gas bareng atau enggak kalau jam kelas kita langsung ngingetin nanti kita ada kelas ini ya. Apalagi cari temen-temennya, cari relasinya yang positif yang bisa membangun, saling mendukung, saling support gitu. Jadi nggak yang udah cabut aja, bukannya kayak gitu ya, malah yang saling support, ayo ngerjain tugas, saling ngingetin tuh guys. Nah, kalau ngomongin perkuliahan, udah mau masuk lagi, kan kita pasti bosen nih kalau misalnya di kampus doang, kalau misalnya lagi nunggu matkul ini ke matkul itu, jamnya agak panjang gitu kan. Mau makan di mana? Biasanya kalau lain makan di mana sih favoritnya? Kalau makan sih yang deket-deket sini aja ya, karena di sekitar Kudus banyak. Pastinya burjo. Burjo itu jadi burjo banyak banget sih. Tapi di sini burjo aja tuh yang namanya sama aja tuh ada banyak banget. Kayak setauku burjo yang namanya Evan tuh udah sampai 8. Betul. Ada kemarin sampai kaget loh, kok udah sampai 8. Ternyata waktu aku keliling sekitar Udinus dari ujung ke ujung banyak. Dari ujung ke ujung itu udah kayak Indomaret sama Alfamart yang sebelahan. Terus kalau misalnya selain burjo nih, ada pilihan apa aja lagi? Pilihan lagi apa aja tuh yang bisa dijadikan opsi untuk teman-teman di sini buat makan kalau lagi istirahat? Kalau di sini sih kita biasanya ada beberapa tempat sih, kayak di depan gedung A itu kan ada katsu, ada kedai katsu. Itu juga tempatnya enak aja buat kita sambil nunggu jam makan, atau enggak warteg-warteg juga banyak yang enak loh di sini. Ada yang terkenal juga. Atau kita kalau mau geser sedikit ke belakang tuh ada jajanan SD. Wah, jajanan SD karena kebetulan emang ada SD. Ada gitu SD, kan? ada SD. Jadi ada cilok, cimol dan lain sebagainya. Throwback juga kan masa-masa kecil. Murah juga kan. Iya, betul. Dan di belakang itu juga ada Sutar ya. Oh iya, ada itu Sutar. Yang legend banget, yang kayak semua mahasiswa pasti makannya di situ. Apalagi penghuni gedung UGM nih, mahasiswa UGM. Udinus Gedung Buri. Mungkin kita kapan-kapan bisa ajak ngobrol sama Ibu Sutarnya. Siapa tahu bisa, kan dia udah lama banget nih, beliau ini udah lama banget udah ngelihat, udah ngelihat segala macam bentuk mahasiswa Udinus gitu kan. Terus nih, kalau misalnya burjo kan tadi ada banyak banget nih. Kalau favoritnya Kalala ada di mana? Aku suka biasanya aku sebut itu burjoa. Burjoa itu burjo yang ada di dekat gedung A atau gedung Jadi burjoa. Iya, kalau nggak salah namanya Burjo Ratu Asih di situ. Oh iya. Tahu? Atau Burjo Asih aja tuh ada beberapa loh. Oh iya, lupa. Burjo Ratu Asih, Sari Asih juga ada beberapa juga. Itu Sari Asih 1, Sari Asih 2. Iya. Itu emang banyak banget. Mungkin kalian yang mau buka burjo boleh bisa di dekat Udinus. Karena semua burjo banyak itu rame semua, full kalau jam istirahat ya. Nah, terus nih, kalau misalnya di sini nih, ini Kalala nih rantau atau gimana? Aku anak rantau nih. Anak rantau, berarti ngekos ya? Iya. Ngekos di mana nih kalau boleh tahu? Aku ngekosnya yang deket-deket aja sih di Jalan Akula Raya. Biar kalau misalkan ada jam kosong, kita bisa langsung balik kos dulu. Iya sih, bisa istirahat ya. Betul. Tapi
ngekos di sini tuh apa ya? Kayak susah atau banyak apa nggak sih pilihan kosnya? Sebenarnya banyak sih kalau di sini tuh, Tapi apalagi full semua ya? iya itu, masalahnya di situ. Kemarin bahkan banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang tanyanya tentang kos-kosan. Ini kos-kosannya di mana? Kos-kosan ini, aku harus cari kos-kosan di mana lagi? Ternyata sebenarnya di lingkungan Udinus tuh banyak. Di gang-gang sini banyak ya? Banget, cuman ya karena mungkin karena mahasiswa Udinus itu peminatnya banyak, Iya. jadi kos-kosannya juga peminatnya Juga banyak full, juga. kayak dari luar kota banyak banget Iya, ya. betul. Atau Luar bahkan kota, yang luar Jawa iya, luar Jawa, malah yang Semarang aja juga banyak yang ngekos. ngekos. Mungkin yang rumahnya jauh gitu bisa bisa ngekos di dekat-dekat Iya, sini betul. gitu. Mungkin karena range harganya juga masih Masih masuk masuk aja ya, masih sih. masuk. Terus kalau kos, sebenarnya kriteria kos yang disukain sama mahasiswa tuh kayak gimana sih? Kriteria kos, tentunya sih kalau sebagai mahasiswa kayak aku yang suka main, aku tuh ngehindarin kos-kosan yang ada portal atau Oh iya, bener. Yang jamnya jam malamnya iya. tidak bisa ditolerir gitu Iya, kan. gitu. Maksudnya kan walaupun aku main malamnya gak ngapa-ngapain, cuman kan kita kayak kurang nyaman ya kalau kita misal ada batas waktu jam 9 kos udah ditutup. Kita nanti misal Pulang main mana? iya pulang udah jam 8 kita udah harus keburu-buru nih ngerjain tugasnya. Jadi mending kalau aku prefer untuk kos-kosan yang nggak ada batasan jam. Iya, apalagi anak-anak organisasi Iya, yang ngerjainnya rapat. proker sampai malam, Iya, rapat betul. sampai malam, terus nyiapin event tuh sampai malam banget. Betul. Pasti kasihan kalau misalnya kosnya Ada udah jam malam, ditutup. ada Iya. portal. Selain masalah portal itu ada lagi nggak tuh? Eh, Apakah yang gimana lah, yang sekarang banyak nih yang suka, ih maunya yang kos bebas aja biar Aduh. bisa main, biar bisa kumpul di situ. Oke, kalau aku sih yang tentunya bersih ya, bersih, nyaman, dan juga tentunya udah ada perabotan di situ soalnya biar kita Jadi nggak usah apalagi dari usung-usung. luar. Apa sih usung-usung? Iya, usung-usung tuh apa ya? Bahasanya membawa barang-barang. barang itu dari apalagi aku dari luar kota harus Iya, sini bawa barang, bener-bener. bawa kasur nggak mau. Jadi aku selalu prefer yang udah ada isiannya. Jadi aku tinggal masuk, siapin badan, siapin pakaian dan lain-lain gitu. Terus juga mungkin kos-kosan yang kalau di Semarang, berhubung Semarang itu terkenal dengan yang Panas banget, apalagi Udinus Tugu Muda itu beda planet iya, kayaknya ya. kayaknya deket Mars, Iya. deket matahari. Deket matahari, jadi panasnya wah. Nah itu AC sih mungkin atau kipas angin deh bisa jadi opsi lain juga. Terus ada parkiran sih tentunya, apalagi kan Iya, banyak yang bener-bener. bawa motor, mungkin bawa mobil, itu parkiran di kos-kosan tuh perlu. Terus juga yang terakhir pastinya deket sama tempat-tempat makan. Ih, tapi kalau misalnya yang kos-kosan deket Udinus ini pasti deket sama Ada, tempat iya, makan, pasti. karena Lapar dikit emang bisa rame geser. banget tuh tempat makan di sini, nyari apa aja ada Ada ya. banget. Nah, rekomendasinya Kalala sendiri nih, kos-kosan yang deket Udinus yang kriterianya masuk nih, mana nih? Oke, kalau aku sendiri sih, aku rekomendasiin kos aku sendiri boleh ya? Boleh. Oke, aku rekomendasiin kos aku sendiri itu ada di Jalan Akulalaya, namanya di Kos Anissa. Atau kalian yang deket itu ada namanya Anissa Chinese Food, itu sebenarnya ada kos-kosannya. Oh, Ada iya, tempat iya, iya. parkirnya juga. Jadi kalau aku lapar ya tinggal beli di bawah. Deket juga kalau ke kampus tuh jalan, aku dulu apalagi maba nggak bawa kendaraan, Oke. jalan cuma 3 menit. Terus kalau nunggu jeda Nggak usah Grab juga ya? nggak usah. Kita tinggal jalan aja, numpang tidur juga, bisa jadi markas teman-teman juga di situ. Terus juga selain di situ ada beberapa bangunan juga loh di Udinus yang satu petak itu bisa sampai 40 kamar. Atau Emang ada 20 di kamar. mana tuh? Ada dong, di Jalan Akula Raya juga ada, di Jalan Sadewa juga ada. Oke, jadi sebenarnya pilihannya tuh banyak Banyak banget. banget. Tipsnya nyari kosnya di mana nih? Apakah harus datengin kosnya satu-satu, Nah. nelponin yang di depan pagar? Harusnya gitu sih, ya aku paling kayak gitu sih, cari nomor-nomor yang depan baju, nanti dihubungin satu-satu, atau enggak kita ngandalin relasi teman aja, kosmo dia yang kosong enggak? Iya, Gitu sih. bener-bener. Kalau enggak mungkin bisa pakai Aplikasi ya. aplikasi, iya itu ada aplikasi, atau enggak di sosial media juga banyak yang cari jasa kos-kosan sih, itu membantu banget. Oh iya, bener-bener aku pernah nyariin temen Di kos gitu kan, kos-kosan. ada jasanya, cuman ya emang ada Ada biayanya. ada biayanya. Namanya juga just tip ya. betul. Nggak ada yang ini sekarang nggak ada yang gratis. Oke, sekarang kita bakal bacain nih pertanyaan-pertanyaan dan apa ya, salam nih ya dari para dinusian, karena kemarin kita sempat buka question box dan banyak yang masuk, udah kita pilih nih. Yang pertama nih, ada yang spill dinusian yang cakep-cakep dong. Kalala, ada nggak nih apa ya orang-orang cakep-cakep Udinus yang bisa di-spill? Siapa tahu teman-teman di sini pada kayak
gitu. Siapa ya? Ya tentunya kalau misal kita buka IG @udinus_official, kalau yang belum follow tuh jangan lupa ada @udinus_official, @udinus_kediri, Udinus Lombok juga. Di situ pasti modelnya cakep-cakep banget karena Pasti cakep-cakep udah banget ya. pilih-pilihnya yang aduh yang bening-bening, apalagi dinusnya tuh semuanya Bener, kayak cakep-cakep. kita Kayak, kan juga cakep contoh-contoh banget. gitu. Contohnya kayak Nang Kirana gitu kan. KPR 13 juga. Tuh. Tapi emang ada juga loh, aku pernah nemu, malah pernah di DM nih sama akun namanya Udinus Cantik. Itu Wow. ada ternyata Udinus Udinus Cantik. Cantik. Jadi kalian yang mau lihat-lihat nih, para Gambaran teman-teman yang dinusian. kayak iya, atau para apa ya, anak-anak SMA yang pingin masuk Udinus tapi kayak ih emang orangnya cakep-cakep, males kalau orangnya jelek-jelek gitu. Lihat aja di situ karena emang cakep-cakep. Contohnya kita sendiri ini gitu. Emang Bisa nggak apa-apa, dilihat. pede aja. Terus nih ada juga yang titip salam. Wow. Titip salam buat LOPMM, Pertukaran Sekarang Mahasiswa Merdeka Udinus. Dia bilang aku penggemar rahasiamu. Dia Wow. secret admirer. Padahal dari luar pulau aja punya. Iya. Sampai punya Udinus. punya crush di Udinus. Dinusian keren banget emang. Jadi memang membuktikan Dinusian itu orangnya kayak keren-keren, cakep-cakep. Apalagi untuk anak-anak ininya ya, DKV-nya. Ini kayaknya LOPMM juga anak DKV ya. Anak-anak DKV itu fashionnya emang Mungkin keren-keren. bisa muncul nanti di kolom komen. Iya, kalian pada muncul coba yang merasa cakep dan merasa ada orang cakep, minta kenalan-kenalan, siapa tahu bisa kita spill, kita cariin Instagramnya ya kan. Iya dong. Kenalan-kenalan tipis-tipis gitu. Siapa tahu. Iya, siapa tahu kan. Selanjutnya nih, ada yang ngomong, aku mau masuk Udinus nih, biar sama kayak dia. Dia Aduh. siapa nih? Tapi nggak bisa karena biaya. Jangan salah. Udinus itu banyak banget membuka beasiswa yang biayanya tuh jadi minim banget dan bahkan malah nggak bayar ya, gratis gitu. Karena Udinus ini sangat terbuka untuk apa ya, anak-anak yang berprestasi, yang punya potensi yang bisa dikembangkan sama Udinus sendiri. Karena bukti nyatanya juga udah banyak banget, teman-teman kita sendiri juga banyak ya yang dapat beasiswa gitu. Dalam hal apapun ya, mau dalam bidang apapun, kalian bisa untuk ngomong ke kami atau ke langsung cek infonya ke kemahasiswaan Udinus atau Instagramnya di Biba Udinus atau juga bisa di Udinus Official nih. Kadang kita infoin tentang beasiswa apa aja yang ada di Udinus, termasuk belum pas jadi mahasiswa aja bisa. Kita bisa baru ya. Ada beasiswa, ada yang namanya PMDK, ada juga beasiswa kayak IPK juga. Dan kalau misalnya Udinus ngadain lomba-lomba nih, teman-teman SMA, SMK ini bisa banget ikut karena hadiahnya tuh mungkin puluhan juta dan malah gratis masuk Udinus. Iya, beasiswa pendidikan loh ya. Keren banget. Iya, jadi pantengin terus Instagram kita. Sekarang kita udah masuk ke sesi Disco Dinusian Spill Content. Spill nggak ya? Spill dong. Nah, tahu nggak guys, kalau Udinus itu baru aja launching film animasi. Animasi loh, keren banget. Animasinya pun bukan animasi yang ecek-ecek gitu loh. Keren banget. Itu udah diresmiin, itu di launching sama Nadiem Makarim di XX1 ya waktu itu. Di Jakarta. Itu judulnya Siwarik. Itu Cilik Wara itu apa kayak maskot di kota Semarang sendiri ya. Keluarnya kalau mau bulan Ramadan. Bener banget. Nah, itu tuh diproduksi oleh anak-anak dari program studi D4 Animasi Udinus. Dan ini tuh proses pembuatannya tuh 2D, 3D. Ya, jadi emang keren banget. Mungkin teman-teman yang pingin cari tahu bisa cari di YouTube, itu tuh juga bakal ada launchingnya juga. Siwarik itu film animasi yang nggak kalah keren dari film-film animasi yang kita lihat di TV. Bahkan kata Pak Nadiem itu sekelas sama kartun Moana itu. Wow. Moana Disney loh. Disney. Kita disamain sama berarti emang keren banget. Jadi teman-teman mungkin yang pingin atau kepo sama prodi animasi bisa nonton dulu nih Siwarik ini kayak apa hasilnya gitu kan.
Untuk Terus, update informasinya mungkin di @animasi_udinus ya, kalau pengen nonton. emang ini apa ya, waktunya filmnya tuh emang nggak lama, baru film pendek aja, Betul. tapi emang udah keren banget. Maksudnya untuk bikin kayak gitu kan gak gampang ya Kak ya. Dan proses yang panjang dong tentunya. Betul banget. Selain itu, ada yang perlu kita spill nih. Apa nih? Udinus bakal buka fakultas baru. Fakultas apa nih? Fakultas yang mungkin orang-orang pada kayak, masa Udinus bikin fakultas itu sih? Fakultas kedokteran. Wow, fakultas kedokteran. Jadi FK-nya Udinus sudah bukan fakultas komputer, Iya. bakal ada Iya. Bukan fakultas kesehatan, komputer, kedokteran. Iya, fakultas kedokteran loh di Udinus. Iya, untuk info-infonya nanti bakal kita update spill lagi di Instagram mungkin, Betul. atau di webnya Udinus sendiri, karena tempatnya juga belum bisa kita spill Bahkan nih. kemarin udah ada yang ngode-ngode kapan nih bukanya. Wah, ternyata udah ada banyak peminat banget ya. Betul, Ternyata Udinus belum dibuka loh. belum dibuka, Udah ada peminatnya. Iya, betul. Padahal kabarnya juga belum terlalu nyebar, tapi kayak belum kita sebar banget, Betul. udah nyebar sendiri. Ya, berarti Udinus memang sudah apa ya, mengembangkan untuk teman-teman, untuk teman-teman bisa apa ya, mengembangkan potensinya mereka gitu. Untuk anak-anak yang suka kedokteran, pengen masuk kedokteran, yang pengen swasta gitu ya, Iya. atau anak-anak yang kayak pinginnya Udinus, karena kan kalau misalnya di Semarang nih, nggak mau sombong nih, Udinus nih kayak keren, Udinus di tengah kota. gitu, Jadi di kalau tengah mau kota. sekolah kedokteran yang di tengah kota bisa Iya, di bisa FK Udinus. Jadi kedokteran, kalau misalnya kalian pengen kedokteran, kalian kan kayak, ih Udinus nggak ada kedokteran ya, nggak jadi deh, paling jadinya di Undip, Unisula gitu-gitu ya. Tenang, ini Tenang aja, Udinus lagi. coming soon kedokterannya. kedokteran. Are you ready? Atau mau lanjutin S1 lagi di Iya, siapa kedokteran tahu terus? udah ngambil gitu kan, kayak aduh gabut mau belajar lagi, mau iya. jadi dokter kan biasanya orang tua pada kayak pengen anaknya jadi dokter Kedokteran ya, aja, kedokteran gitu. aja. Jadi bisa langsung cek, nanti ditunggu informasi lebih lanjutnya. Betul. Terakhir nih, kita pengen tahu ya, kita pengen tahu teman-teman ini pingin kita nih ngobrol atau ngobrolin apa lagi, ngobrol sama siapa lagi. Dan siapa yang bakal gantiin aku duduk di sini? Siapa tahu ada dinusian yang berminat, boleh Iya, dong. bisa komen langsung atau bisa DM Instagram kita. Aku pengen dong jadi narasumber di Iya. Dinus Talk, keren banget Dinus Talk. Iya, siapa tahu mau gantiin hostnya juga bisa ya kan. Aduh, Kayak pingin nih menambah pengalaman-pengalaman gitu, boleh banget untuk langsung komen aja di video ini atau langsung nge-DM kita atau ngechat, kalau ada yang kenal kita ngechat kita langsung gitu. Bisa banget. Terus pingin bahas apanya atau kayak ih seru nih Kak bahas apa yang lagi trending gitu, siapa tahu kan. Betul. Dinus tuh banyak banget yang harus dibahas ya ternyata. Banyak banget, apalagi tentang mahasiswanya sendiri, kayak di luar universitas mungkin tentang kehidupan mahasiswa pingin dibahas. Iya, dunia perkuliahan, dunia mahasiswa, dunia remaja yang perlu dibahas, boleh banget ya untuk kalian saranin ke kita. Gitu aja, terima kasih Kak Lala udah mau ngobrol-ngobrol di episode pertama ini. Terima kasih buat kalian juga yang udah dengerin dan nonton Dinus Talk ini. Sampai jumpa di Dinus Talk episode kedua. Bye-bye. Udinus, Polke.